gitu ya. Jadi bukan ada satu orang mastah yang ngajarin orang lain gitu kan enggak ya. Terus kemudian wah ada asap gitu kan udah nyata itu ada potensi bahaya kebakaran misalnya. Ya itu nggak usah coaching Mbak Titi. Itu langsung diperintahkan aja untuk keluar dari ruangan gitu. Kan saya nggak mungkin. Ya. Iya langsung directing, nggak mungkin saya nanya. Pertanyaan saya, kalau di perusahaan siapa saja sih yang boleh yang jadi coach? Ya, kadang-kadang para leader itu menganggap yang perlu di coach atau dijadikan coach itu adalah mereka yang bermasalah. Apa kabar coaching leader? Salam sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan ini adalah program dari Kubi Coaching. Ini adalah Coaching Corner, yaitu sebuah program berbagi dari kami Kubi Coaching mengenai wawasan tentang salah satu teknik pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu coaching. Perkenalkan kami Kubi Coaching, kami adalah bagian dari Kubik Leadership Group yang berfokus pada pengembangan para pemimpin dalam memberdayakan dirinya serta anggota tim agar lebih resilient melalui solution focus coaching. Nah, tema hari ini kita akan membahas tentang apa sih coaching itu sebenarnya gitu. Saat ini kita sudah melihat banyak sekali perusahaan yang sudah menerapkan coaching dalam memberdayakan anggota timnya. Tapi sebelum kita menggali lebih jauh atau bahkan mungkin kita terpikir untuk menjalankan coaching itu sendiri di perusahaan kita, ada baiknya kita cari tahu dulu, kita dapatkan dulu pemahamannya sebenarnya coaching itu apa sih. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, nama saya Kristi Ahya. Saya salah satu anggota tim dari Kubi Coaching dan saya telah ditemani oleh salah satu dari eksekutif coach dari Kubi Coaching, yaitu Coach Fauzi Rahmanto. Halo Coach Fauzi. Halo Mbak Kiti, halo coaching leaders. Ya, berjumpa lagi ya. Biasanya kita sering hadir di acara-acara webinar ya, forum-forum maupun training melalui Zoom juga, tapi kali ini agak unik ya Mbak Kiti ya. Senang saya kita bisa diskusi ngobrol-ngobrol ya dan tetap bisa berbagi kepada coaching leaders sekalian. Sip. Oke, lanjut nih Coach ya. Tadi saya sudah jelaskan kita mau memberikan pemahaman seluas-luasnya nih buat para coaching leader semua di sini. Pertanyaan saya mungkin yang pertama simple nih Coach ya. Sebenarnya coaching itu apa sih Coach Fauzi? Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan ya, khususnya sejak saya memang menetapkan hati ambil profesi ini Mbak gitu ya sebagai coach gitu. Jadi memang banyak orang yang sebetulnya belum punya pemahaman yang spesifik gitu ya, yang mendalam tentang coaching itu apa, namun sering dengar gitu istilahnya sehingga kadang disalah persepsikan gitu. Banyak yang menganggap kalau begitu saya mencantumkan nama saya Coach Fauzi Rahmanto langsung orang bilang wah ini master apa mastah gitu ya master gitu ya wah suhu nih gitu dan menganggap percakapan dialog diskusi bersama dengan seorang coach itu artinya akan membahas tentang ilmu tertentu yang sedang diajarkan gitu. Nah padahal kalau kita lihat kembali coaching itu sebetulnya adalah salah satu teknik yang bisa digunakan oleh para leaders untuk mengembangkan anggota timnya gitu. Dan di dalamnya ada satu proses yang membedakan dengan yang lain adalah prosesnya kemitraan. Jadi kalau saya sering ditanya apa itu coaching, jawaban saya biasanya to the point. Itu adalah hubungan kemitraan gitu ya, partnership. Jadi kalau saya menjadi coach-nya Mbak Kiti, maka kita bermitra, kita berpartner. Nah, di dalam kata-kata bermitra itu sebetulnya tergandung banyak hal, Mbak Kiti. Artinya kalau bermitra kan setara ya, gitu ya. Jadi bukan ada satu orang mastah yang ngajarin orang lain gitu kan enggak ya. Tetapi memang bermitra, berpartner untuk apa? Agar dalam prosesnya nanti muncul pemikiran-pemikiran gitu, muncul gagasan-gagasan baru dari coaching-nya sehingga dapat melakukan terobosan-terobosan ya, atas hal-hal yang ingin dia capai atau ingin diwujudkan. Dan ini bisa berlaku baik itu untuk kehidupan profesional maupun personal. Kurang lebih sebetulnya coaching seperti itu, Mbak Kiti. Jadi kalau mau dilihat hal-hal pentingnya gitu ya untuk membedakan coaching dibandingkan teknik-teknik pengembangan diri yang lain atau pengembangan tim yang lain itu adalah tadi hubungannya sifatnya kemitraan, artinya partnership.
Terus kemudian di dalamnya tentu ada proses. Itu prosesnya kita berdialog, kita bercakap-cakap, sehingga dalam proses bercakap-cakap itu muncul pemikiran-pemikiran, terobosan-terobosan, insight gitu ya, yang kemudian membuat seseorang merasa terinspirasi untuk mencapai hal luar biasa ya untuk dirinya. Sesuatu yang ingin dicapai dan kemudian dia tergerak sendiri untuk mencapainya. Ini yang membedakan sekali coaching dibanding yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Giti. Oke, ini kan berarti kemitraan ya konsepnya ya Yes. Coach Fauzi ya. Berarti Ya, kalau bisa dibilang adalah ada satu orang mungkin kita sebutnya sebagai coachee, betul kan ya? betul ya. Coachee dengan coach berarti kan ini antar dua individu ya, minimal ya Benar, berarti ya, dua benar. individu. Berarti ini sebenarnya agak mirip konsep pemberdayaan diri yang lain juga ada namanya Ya, mentoring, ada konseling. Ini iya, bedanya apa iya. nih Coach Fauzi? Nah, ya penyebab kadang-kadang coaching tidak dipahami dengan baik itu adalah karena memang kadang rancu dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Dan dalam pengembangan tim khususnya, ya ini konteksnya pengembangan tim ya, karena coaching kan sebenarnya banyak ya penerapannya ya Mbak Kiti ya. Di Betul. dalam olahraga pun ada coaching gitu. Nah, kalau ini konteksnya adalah kita leader ingin memberdayakan anggota timnya. Sebetulnya teknik yang bisa digunakan banyak ya. Bahkan boleh kita mengarahkan kan memang harus dilakukan kepada Ya, anggota tim, directing kan gitu. ya. Kalau memang anggota timnya belum paham, terus kemudian challenge yang sedang dihadapi butuh segera gitu ya untuk dituntaskan gitu. Dia sendiri mungkin juga termasuk orang yang belum punya dorongan atau semangat yang cukup baik. Nah, seperti itu saran saya langsung saja terapkan satu teknik yang kita biasanya sudah sangat kuasai dengan baik, yaitu diarahkan saja orang itu gitu ya, anggota tim Mhm. kita itu diarahkan saja. Ini namanya directing gitu. Directing, oke. Nah, kalau ternyata nih misalnya anggota tim kita dalam kesempatan lain ternyata sudah cukup kok ilmunya gitu ya, sudah cukup mengerti, sudah cukup memahami, keterampilannya cukup, pemahamannya cukup, ilmunya cukup gitu ya. Hmm, Tapi kok nggak muncul dorongannya, ya mungkin sedang menghadapi persoalan gitu di rumah ya. tangga atau apapun itu sehingga dia sedang tidak bersemangat dan tidak optimal pekerjaannya. Kita sebagai leader juga boleh menerapkan teknik yang lain, misalnya kita memotivasi dia ya atau motivating. Atau kalau memang dia punya hambatan emosional, ya kita lakukan konseling bersama yang bersangkutan gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan kita mempraktekkan itu. Atau ya misalnya nih, saya pernah beberapa kali punya anak buah itu yang sebenarnya semangatnya udah bagus Mbak Giti, ya. Hmm, Ini semangatnya tinggi untuk maju, untuk berhasil mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik gitu. Sayangnya ada aspek-aspek pengetahuan dan pengalaman yang kurang gitu ya. oke. Mungkin pengalaman bekerjanya masih kurang atau misalnya Hmm, butuh pengetahuan baru ya karena zaman kan sekarang berubah cepat ya Mbak ya gitu ya. Ini betul kan betul. teknologi misalnya itu kan berkembang Ya, cepat. Ya, saya dulu misalnya punya programmer mumpuni cukup bagus, tapi karena ternyata zaman berubah dengan cepat ya, dia perlu dimentori ya oleh orang yang punya pengalaman terdahulu dan dia sudah punya pengetahuannya. Jadi ada proses yang sedikit berbeda di sini. Di situ ada proses berbagi pengetahuan maupun berbagi pengalaman ya. oke. Bahkan mentoring ya, berarti ini kita pakai mentoring ya. Bahkan Ya. mentoring ini saya masih sering praktekkan, saya masih sering terapkan karena saya merasakan sendiri manfaatnya. Dulu ketika saya pertama kali mengawali karir gitu, saya di perbankan dulu Mbak gitu ya. Hmm, Nah, saya merasakan manfaat yang besar ya dari para leader saya yang punya pengalaman di perbankan yang lebih dahulu dari saya gitu. Jadi dia sudah banyak makan asam garam, maka ketika dalam proses awal bekerja banyak pengetahuan dan pengalaman yang saya ingin ketahui, hmm, ada proses mentoring di situ. Ya, oke. mereka berbagi pengetahuannya, berbagi pengalamannya, dan itu bermanfaat juga. Nah, maka sekali lagi kita juga perlu nih menjelaskan ke para leaders terutama ya, coaching ini bukan satu-satunya loh Mbak Giti, gitu ya. Jadi nanti jangan sampai juga ada kesan, oh kalau begitu saya harus coaching terus Ya, sama anak buah apa-apa kita. coaching, Iya, apa-apa apa-apa coaching, coaching. apa-apa coaching gitu kan. Nah ini kadang-kadang masih saya temui, saya sering mengandaikan begini, mengibaratkan dalam situasi genting atau kritis gitu. Hmm, Katakanlah ibaratnya tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi di gedung tempat kita kerja gitu.
terus kemudian wah ada asap gitu, kan udah nyata itu ada potensi bahaya kebakaran misalnya. Ya. Ya itu nggak usah coaching Mbak Titi. Itu langsung diperintahkan aja untuk keluar dari ruangan gitu. Kan saya Langsung nggak mungkin, directing ya. iya langsung directing, nggak mungkin saya nanya ke Mbak Kiti, ketika terjadi asap dan alarm berbunyi keras Keburu seperti ini, meledak. apa yang nah gitu mengajukan, lu katanya harus coaching dengan mengajukan pertanyaan powerful questions kan nggak juga gitu. Jadi kita sesuaikan challenge-nya apa yang sedang dihadapi oleh anggota tim kita, lalu kemudian kita menggunakan teknik yang tepat. Nah itu insya Allah akan membantu tim kita perform, ya performa terbaiknya akan muncul gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau bisa kita simpulkan nih Coach ya, tujuan Ya. akhir yang bisa diharapkan dari sebuah proses coaching itu apa sih sebenarnya? Ini proses coaching sudah berhasil pada Ya. saat apa nih kondisinya, Nah, Coach? ini good questions ya, karena banyak juga leader yang nanya ke saya jadinya begitu, Mbak Kiti. Lah kalau memang orangnya sudah punya knowledge dan skill yang cukup, punya motivasi yang baik gitu, Betul. terus ngapain di coach gitu, itu kan? Karena tadi kan saya memberikan ilustrasi, ya kalau belum cukup knowledge skill-nya, belum cukup pengalamannya, lalu kemudian motivasinya juga kurang, kita direct dia, Ya. tepat itu. Lalu kemudian orang yang punya motivasi tinggi tapi misalnya skill knowledge-nya kurang, kita kasih motivasi atau mungkin dia punya hambatan emosional, kita lakukan konseling. Tepat juga itu. Orang yang knowledge skill-nya sudah bagus, kita mungkin perlu dorongan motivasi tadi juga tepat. Nah, kalau dua-duanya sudah bagus, kan memang dia sudah menampilkan performa yang bagus juga. Nah, itu untuk apa di coaching? Nah, ternyata Mbak Kiti, orang yang skill knowledge-nya sudah cukup baik, lalu kemudian juga dia punya motivasi yang baik, itu belum tentu menampilkan performa terbaik all the time, Ya. gitu ya. Belum tentu. Betul, Ya, betul. saya sering menganalogikannya kalau di dunia olahraga gitu ya. Kita lihat ya para pemain sepak bola yang sangat handal, misalnya Cristiano Ronaldo lah misalnya. Ya. Kok dia tetap punya coach ya gitu ya? Kok tetap punya seseorang yang dia nanti akan menantang dia agar kemampuan terbaiknya keluar. Nah, sama di dunia bisnis, di dunia kepemimpinan, itu orang-orang yang sebetulnya sudah punya knowledge dan juga pengalaman cukup, lalu dia punya motivasi yang kuat sekalipun, itu kadang-kadang performansnya sebenarnya belum mencapai performa terbaiknya. Ya. Jadi peran seorang coach ada di sana, memastikan agar dia menampilkan kemampuan terbaiknya. Ya. Karena kemampuan yang ditunjukkan hari ini belum tentu adalah kemampuan terbaik. Jangan-jangan setelah kita nanti berinteraksi, berdiskusi, dalam konteks hubungan coaching tadi, masih bisa ditemukan ruang-ruang untuk bertumbuh, sisi-sisi untuk bertumbuh. Ya. Saya pernah mengalami itu, Mbak Kiti, ada seorang coachee gitu, potensial, sangat potensial, tetapi tidak bersedia ambil posisi atau jabatan yang lebih tinggi. Ya. Padahal dia knowledge skill cukup, ya. Terus kemudian juga motivasinya tinggi untuk maju gitu. Tapi setiap kali ada tawaran dari perusahaannya gitu ya untuk kita membutuhkan pemimpin baru nih di tempat baru gitu. Dia selalu tidak bersedia gitu. Dia merasa dia belum mampu, dia tidak bisa, dia belum mampu. Nah, ketika kami membangun coaching relationship, ya saya ditugaskan menjadi coach beliau, itu ketemu Mbak Kiti ruang-ruang untuk bertumbuhnya dan ternyata memang dia dibesarkan di lingkungan yang mungkin tadi ya tidak ingin menonjolkan diri, tidak ingin menampilkan diri gitu. Nah, begitu kita elaborasi gitu ya bahwa ternyata peran dia di perusahaan itu masih bisa ditingkatkan dan dia mampu melakukan itu, muncul kesadaran Mbak gitu. Jadi yang pertama dimunculkan itu kesadaran, lalu kemudian dia akhirnya ambil tanggung jawab itu dan kami masih coaching pas dia ambil peran itu dan saya sangat terkesan dengan performanya. Dia benar-benar tampil sangat gemilang karena bahkan berhasil mengangkat ya organisasi yang dia pimpin itu dari posisi yang buruk gitu ya dalam waktu kurang lebih 2 tahun, performanya menjadi performa terbaik yang belum pernah dialami sebelumnya oleh organisasi tersebut. Ya. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa memang orang yang sebetulnya
sudah dari sisi pengetahuan, keterampilan sebetulnya nggak punya isu, nggak punya masalah, karena sudah sangat bagus, pengalamannya cukup, motivasinya juga tinggi, memang masih punya Iya. potensi untuk keluar kemampuan terbaiknya. Bahkan setelah mencapai kemampuan yang lebih baik dari kemarin itu pun, kami coach masih memandang, ini jangan-jangan masih masih bisa ditingkatkan, bukan jangan-jangan, ini masih bisa ditingkatkan gitu. Sehingga benar-benar keluar tuh potensi terbaiknya, kemampuan terbaiknya. Nah, jadi akhir dari proses coaching ini kalau saya bilang never ending sebenarnya Mbak Giti, tetapi paling enggak begini, kalau kita sudah berhasil mencapai ya sesuatu yang lebih baik dari kemarin dan itu terukur ya. Kita biasanya coach sendiri Mbak Giti yang menetapkan saya sekarang seperti ini dan ingin mencapai sesuatu yang lebih baik yang seperti ini gitu ya. A menjadi A aksen gitu. Nah, A aksen itulah kriteria keberhasilan coachingnya. Nah, ini sedikit berbeda dengan teknik-teknik lain yang tadi Mbak Giti tanyakan. Kalau kayak seperti misalnya mentoring ya, itu biasanya lebih terkait kepada kompetensi kan, kemampuan gitu. Misalnya Betul, betul. Mbak Kiti ingin mentoring dengan saya terkait kemampuan public speaking misalnya gitu. Saya sebagai orang yang lebih sepuh, lebih dulu lahir gitu ya, lebih dulu sering berinteraksi Sepuh, dengan benar orang sepuh, banyak, ya. nggak perlu ditegaskan ya Mbak Kiti ya. Jadi sebagai orang yang lebih dulu sering berinteraksi dengan orang banyak, saya bisa jadi mentornya Mbak Kiti ya, karena prasyaratnya kalau mentoring kan orangnya berarti punya pengetahuan lebih atau punya pengalaman lebih karena mau dibagikan gitu. Nah, maka ketika kita melakukan mentoring, hubungan mentorship-nya adalah saya berbagi pengetahuan pengalaman. Nah, biasanya kan terkait hal-hal tertentu yang Mbak Kiti memang ingin tingkatkan, Ya, misalnya tadi kemampuan ya, public betul. speaking. Mungkin akan nanya ke saya, Mas gimana sih caranya kalau kita di depan audiens banyak ditodong mendadak tiba-tiba harus ngomong gitu. Wah, saya bisa bagi tips tuh. Ya, Mbak Kiti, pakai aja rules saya kalau lagi public speaking misalnya pakai rules dulu sekarang nanti gitu misalnya. Jadi dulu ketika saya bergabung dengan perusahaan ini cerita gitu. Nah, sekarang setelah saya bergabung saya begini. Nah, ke depan saya punya keyakinan. Nah, begitu formulanya diterapkan dan dilatihkan Mbak Kiti naik tuh pengetahuan dan pengalamannya gitu kan. Nah, Ya. kalau coaching nggak demikian gitu ukurannya tuh. Ukurannya biasanya coach sendiri yang menetapkan. Jadi biasanya nanti saya akan nanya ke Mbak Kiti, yang mau dicapai apa Mbak Kiti? Oke. Nah, gitu kan. Sebagai coach mau mencapai apa? Ngukurnya bagaimana gitu ya. Jadi sifatnya lebih lebih mendasar kalau menurut saya karena bisa jadi hal-hal yang terkait dengan kemampuan bisa jadi di kita coaching tentang itu. Tapi kadang-kadang Mbak Kiti bahkan hal yang sifatnya di dalam gitu ya. Seperti misalnya saya ingin menemukan kesadaran baru bahwa peran pemimpin itu adalah menciptakan anggota tim yang tahan banting atau resilient. Nah, itu kan sesuatu yang mungkin nggak langsung bisa nampak di luar gitu. Ya, Tetapi betul. dalam proses coaching bisa jadi yang ketemu adalah hal semacam itu. Itu Pak gitu. Oke. Ya, Satu lagi ya Coach ya, yes, sebelum kita menutup episode 1 nih ya. ya, Pertanyaan saya, kalau di perusahaan siapa saja sih yang boleh boleh ya jadi coaching? ya. Jadi Oh, coaching nih Coach. Siapa aja yang oke. boleh di-coaching? Betul. Nah, sebenarnya yang sering menjebak itu adalah kadang-kadang para leader itu menganggap yang perlu di-coach atau dijadikan coach itu adalah mereka yang bermasalah, Ya. gitu ya. Jadi dianggapnya mereka yang bermasalah. Akibatnya coaching itu dipandang negatif. Jadi Mhm. saya sering ketemu dengan para leaders yang enggan ya melakukan proses coaching karena anggota timnya maupun dirinya sendiri memandang coaching itu adalah sesuatu yang negatif. Negatif dalam pengertian untuk orang yang punya masalah. Akibatnya apa? Diperkenalkan coaching, nanti Anda mendapatkan coaching. Loh, saya salah apa kok di coaching gitu. Bahkan kadang Mmm. leadernya sendiri nih yang mislead. Jadi manggilnya begitu. Giti, ke ruangan saya coach kamu gitu. Ternyata di dalamnya apa? Dimarahin, diomelin gitu. Ya, kalau mau ngomelin bilang aja mau ngomelin gitu kan nggak apa-apa juga gitu. Atau kebanyakan diarahkan gitu ya. Kalau mau mengarahkan bilang aja mengarahkan gitu, nggak usah dibungkus dengan bahwa itu adalah coaching gitu. Nah, karena itu akibatnya anggota tim nggak punya kejernihan ya. Proses apa yang sedang mereka alami bersama dengan leadernya ini gitu. Nah, kalau anggota tim kita ternyata
belum siap ya, atau memang tidak memerlukan coaching, ya nggak usah di-coaching Mbak Giti. Diarahkan boleh kok, di mentoring juga boleh, atau tadi di konseling juga boleh. Tetapi kalau misalnya kita ketemu dengan anggota tim yang dia knowledge-nya, skill-nya kita pandang cukup, lalu kemudian motivasinya sangat luar biasa, tetapi kok belum mengeluarkan kemampuan terbaik, atau kita yakin ya sebetulnya kemampuannya lebih dari itu keren. Kita lakukan coaching. Ya, saya merekomendasikan praktekkan coaching kepada yang bersangkutan. Lakukan proses setara. Jadi meskipun Anda atasan, ketika sedang melakukan sesi coaching, berusaha setara. Saya dengan Mbak Kiti ketika melakukan coaching berarti saya berusaha untuk setara supaya Mbak Kiti bersedia mengeluarkan gagasan-gagasan terbarunya. Karena kalau nggak setara, nanti Mbak Kiti biasanya akan mohon petunjuk kan gitu. Begitu saya menggurui begitu pasti langsung ya udahlah saya mohon petunjuk aja gitu. Nah ini kan nggak empowered ya Mbak Kiti ya. Ya, Ini nggak betul. empowered. Ya. Kalau mau empowered ya berarti mau memberdayakan, berarti kita setara dulu agar ketika proses dialog itu proses percakapannya menjadi bermakna, lalu kemudian Mbak Kiti mendapatkan pemahaman-pemahaman sendiri. Mungkin ketika memikirkan suatu challenge, saya nggak akan jump in terus langsung gini loh caranya gitu. Nah, tapi saya akan elaborasi bareng, bermitra ya sekali lagi ya, bukan hanya satu arah tapi bermitra, berpikir akhirnya kemudian mendapatkan gagasan-gagasannya sendiri. Nah ini kan lebih berdaya ya. Dan saya teringat Mbak Kiti pesan dari seorang leader ya. Ini saya sangat segani, beliau posisinya director ya, sebuah perusahaan besar. Ketika sebelum pensiun itu kami ngobrol berdua dan beliau menyampaikan begini, saya menjelang mundur dari perusahaan ini karena pensiun, saya ada sedikit kegundahan katanya, kegelisahan. Kenapa Pak? Saya tanya gitu. Bukankah performa perusahaan sangat bagus? Iya, tapi saya khawatir ketika saya sudah tidak di sini, anggota tim saya tidak mampu menyelesaikan persoalannya sendiri. Loh kok bisa gitu? Ini salah saya, karena dari dulu saya membiasakan saya mengarahkan saja. Ya, pokoknya laksanakan apa yang saya pikirkan dan saya putuskan. Akibatnya saya mengamati sekarang, mereka nggak berani ambil keputusan. Ya, mereka nggak berani memunculkan ide-ide baru. Nah, bukankah itu membuat coaching ini jadi perlu ya, Mbak gitu ya? Apalagi zaman sekarang terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat, yang sangat dramatis. Persoalan hari ini belum tentu kita sudah tahu. Ya, ini persoalan yang baru sama sekali ya, seperti sekarang kita sedang work from home ya, bagi dia pandemi dan kita semuanya sedang work from home. Ini kan hal baru yang dulu kita nggak alami. Tapi kalau kita tidak elaborasi kan sayang. Nah, ketika mengelaborasi hal baru seperti ini, posisi setara as a coach ini akan sangat berperan. Ya, banyak leader yang cerita nih ke saya Mbak Giti. Perusahaan saya ini dulu perform sangat luar biasa, tapi gara-gara pandemi ini kita jadi nggak tahu mesti ngapain lagi gitu. Nah, pada saat leadernya juga nggak tahu ngapain lagi, nah dia nggak bisa lagi jadi mastah, menjadi mentor, menjadi superman, menjadi super leader, nggak bisa lagi. Mereka suddenly tiba-tiba menjadi figur yang setara dengan anggota timnya, dan kalau mereka sama-sama punya knowledge yang setara, punya keinginan untuk mewujudkan hal yang lebih baik untuk perusahaannya, interaksi as a coach itu adalah pilihan yang paling tepat. Ya, karena itu yang akan memunculkan gagasan-gagasan baru bersama-sama as a partner. Mungkin itu Mbak Giti yang bisa sampaikan. Ya. Menarik sekali nih Yes. dari tadi yang disampaikan. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain lagi ya. Saya yakin juga yang saat ini sedang menonton podcast ini juga berpikir, wah nih saya masih punya banyak pertanyaan. Tapi kita simpen dulu ya, Coach Fauzi ya. Kita simpan untuk next episode dari Coaching Corner ini. Kita akan masih banyak lagi topik-topik menarik yang tentunya kita akan semakin kita menyimak, kita semakin dalam mempelajari sebenarnya coaching itu
tidak hanya sekedar membangun hubungan kemitraan, tapi ada lagi kegiatan-kegiatan Iya, lain atau skill-skills lain yang bahkan juga harus betul. kita kembangkan. Nah, Iya, iya. oke, berarti untuk episode 1 kali ini cukup sekian dulu ya, Coach Terima Fauzi. kasih Mbak Titi ya. Kita Eee, juga ucapkan terima kasih untuk coaching leaders yang berkenan ya. menyaksikan podcast ini ya. Oke, terima Thank kasih you. Coaching Leaders. Sekian untuk episode pertama dari Coaching Corners dari persembahan dari Kubi Coaching untuk Coaching Leaders semuanya. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya tentu saja dengan topik yang juga jauh lebih menarik dan masih tentang bagaimana sih sebenarnya kita bisa melakukan coaching khususnya di Yes. perusahaan kita. Oke, terima kasih. Saya Kristi Ahya dan bersama Coach Fauzi kami undur diri sampai jumpa di episode berikutnya. Terima Sampai jumpa kasih. di episode berikutnya, Coaching Leaders.